Visualkan sebuah cerita, itu aja. Intinya itu. Oke. Kalau gerak, kemudian mimik apa segala macam, itu Anda yang mulai membayangkan apa yang harus terjadi di film ini, begitu? Semuanya. Jadi semua yang beraspek visual, cerita, storytelling. Ibaratnya di sini kita menceritakan storytelling seperti pendongeng diwujudkan dalam bentuk visual. Kayak gitu. Itu peran sutradara di situ. Oh, jadi ada ya perannya ya? Iya, ada. Berapa orang yang terlibat dalam pembuatan film ini? Semuanya sekitar 170 orang untuk MSW Pictures. Khusus yang Battle Surabaya sekitar 90-100-an orang. Baik, tadi kalau disebutkan bahwa ada Musa sebagai tokoh utama, lalu tokoh lainnya siapa ya? Tokoh yang lain ada Danu, ada Yumna. Siapa Danu, siapa Yumna? Oke. Musa adalah tokoh fiktif yang kita ciptakan di usia 14-15 tahun. Terus Yumna itu tokoh perempuan, juga tokoh fiktif, kita ciptakan di usia 15-16 tahun. Kemudian ada tokoh Danu, itu kita ciptakan di usia 20-21 tahunan gitulah. Mengapa dipilih tokoh anak-anak? Bukan tokoh pemuda yang heroik, badannya besar gitu, bertato mungkin. Supaya setiap anak, oh saya bisa menjadi Musa. Kalau sudah rahmatan lil alamin, punya manfaat untuk semua orang, itulah bahasa kita adalah yang disebut dengan pahlawan. Sekarang, di film ini Anda adalah background artist. Ya. Peran background artist itu apa di sini? Jadi di studio animasi itu kan dibagi beberapa divisi. Nah, orang kan taunya kalau studio animasi itu cuma animator semua di dalamnya. Tapi kita tuh ada nih dibagi divisi-divisi. Ada animator, ada layout, ada background artist, terus ada divisi sound, dan divisi compose. Sebagai background artist apa yang dilakukan? Background artist itu tugasnya tuh kita tuh bikin gimana sketsa itu jadi hidup. Kita warnain dia, kita lukis. Jadi misalnya gini, aku layout bikin gambar ini perang. Habis itu drop ke background artist. Habis itu background artist harus bikin itu tuh sesuatu yang menyeramkan, dimana rusak, bangunannya runtuh. Kayak kita tuh harus ini seperti di belakang saya ini kayak gini. Jadi pertama kalau dari sketsa kan cuma hitam putih, garis gitu. Pak Yanto, pertempuran ini kan tadi dilihat ada Bung Tomo ya, yang suaranya di radio menggelegar, memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya untuk terus bertempur. Peran Bung Tomo di dalam film ini apa yang digambarkan itu? Jadi kalau saya bahasanya karakter Hollywood, Musa itu sebagai hero. Bahasa apa tadi? Hollywood, modelnya karakter Hollywood. Sehingga memang Hollywood. kita pasarnya saya katakan tadi adalah worldwide ini ya kan. Pasar kelas dunia. Bung Tomo itu adalah bagian dari yang namanya hero juga ya kan. Kalau Yumna tadi disebutkan adalah allies, ya kan, sekutunya Musa. Kemudian pacarnya. Iya. Pacaran nggak mereka? Iya. Rahasia. Ya, rahasia. Nonton sendiri. Nonton sendiri. Kemudian kalau Danu tadi, kalau di bahasa kita namanya shifter. Jadi apa itu? Seseorang yang bisa berubah-ubah. Spoiler nih. Iya. Sedikit. Nah, tapi nanti ini nggak boleh. Nggak boleh. Oh gimana ini sutradara? Kemudian ada tokoh-tokoh lain yang bisa menyebabkan Musa itu berpetualang, diawali oleh Kapten Yoshimura. Nah, itu adalah kita sebut sebagai herald kalau dalam bahasa film kita. Kemudian ada lagi tokoh yang luar biasa yang sebagai pelawaknya, ya kan. Nah, itu berfungsi sebagai yang saya sebut yang tadi namanya Yoshimura itu herald itu sebagainya. Kemudian ada fungsi-fungsi lain yang jumlahnya kalau di film Hollywood itu ada 8. Supaya kita lebih lengkap ditambah 2. Ya kan. Menjadi 10 ya. Supaya gampang dihafal. Yaitu ada parent dan ada children. Oke, ada orang tua dan ada anak-anak. Iya. Di pertempuran 10 November ini yang masih jadi misteri adalah kematian dari Jenderal Malabi yang waktu itu menjadi pimpinan tertinggi dari pasukan Inggris yang ada di Surabaya. Banyak orang menafsirkan kematian Malabi dengan berbagai versi, ya.
Nah, tapi ada yang bilang bahwa anak muda arek-arek Surabaya yang nembak dia sampai mati, kemudian mobilnya di granat. Tapi di dalam cerita versi Anda ini ada nggak Malabi diceritakan di situ? Jadi memang kita ceritakan, tetapi sengaja biar penonton yang menebak siapa yang membunuh Malabi. Akan terungkap di sini. Ya, versi nanti cerita silakan Anda. nonton saja. Jadi seseorang jahat pasti punya kebaikan. Seorang yang baik juga punya titik lemah dari kejahatan. Jadi di film ini memang kita buat balance ya. Karena apa? Ini film yang akan saya jual ke pasar dunia. Oke. Dan itulah sebetulnya emasnya Indonesia masa depan itu adalah animated feature film, ya kan? Yang worldwide. Kenapa? Kalau pasar Indonesia itu hanya 900 miliar. Asia Tenggara 9 triliun. Asia Pasifik 130 triliun. Worldwide 430 triliun. Apa tidak suki? Suki. Baik, menarik ya. Anda begitu optimistis bahwa industri perfilman dalam konteks industri kreatif ini akan menjadi sumber tambang emas Betul bagi sekali. bangsa Indonesia. Iya, Itu iya. keyakinan yang kuat sekali ya. Nah, menarik sekali karena Battle of Surabaya ini juga saya dengar sudah ditawar oleh Hollywood, Oleh Walt Disney. Ya. Walt Disney. Tapi Anda tidak mau kasih. Nah, ini Iya. menarik. Tapi jangan dijawab dulu. Ya, kita rehat, ikuti terus Ki Candy. Anda bersedia nggak kalau dihapuskan nama Anda semuanya, kemudian dibeli dengan harga yang mahal tadi? Battle of Surabaya ini film yang Anda beri standar tinggi karena Anda melihat ada pasar internasional yang Anda mau bidik. Iya, ya. betul. Iya. Dan ini juga menarik karena kalau kita dukung eksistensi bangsa Indonesia juga terangkat Iya, sampai betul, di iya. dunia internasional. Tapi boleh tahu berapa biaya yang Anda habiskan untuk membuat film animasi ini? Ya, kita estimasikan untuk sementara itu sekitar 5 juta US dollar. Dalam pemahaman Anda itu biayanya besar sekali, relatif sedang, atau sebenarnya kecil? Ya, ada pembandingnya. Jadi yang pembandingnya, kalau film Frozen itu berapa bisa dijual? 15 triliun, luar biasa. Kemudian yang sama-sama di Hollywood tadi mendapat nominator di Golden Trailer Festival, The Wind Rises, buatan Ghibli, 118 juta US dollar. Ya, sehingga saya mengasumsikan bahwa kita akan bisa jual dengan 10% dari The Wind Rises yang sama-sama jadi nominator di Hollywood. Artinya 15 juta US dollar. Iya, 15 juta US dollar. Sehingga saya masih punya untung banyak. Dan kalau sudah 15 juta US dollar itu sudah bisa mengalahkan harga pesawat terbang buatan kita C-212. Satu film. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan, menarik untuk lihat bagaimana cara kerja Anda dan tim, ya, behind the scene dari film Battle of Surabaya berikut ini. Selama ini, film layar lebar yang beredar di Indonesia didominasi oleh film-film dari Eropa, Amerika, dan Jepang. Baru ada beberapa film animasi di layar lebar yang diproduksi oleh anak bangsa. Setelah vakum beberapa tahun, akan hadir film animasi layar lebar buatan dalam negeri. Peluang emas masa depan Indonesia adalah animated feature film. Saya yakin 2025 Indonesia sebagai pusat animated feature film dunia. Adalah MST Pictures yang merupakan badan usaha milik Stimik Amikom Yogyakarta yang membuatnya. Mereka menunjukkan sebuah film layar lebar Battle of Surabaya. Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya dihadapkan untuk pengambilan keputusan yang sulit. Film layar lebar animasi ini diproduksi oleh MSV dengan kualitas standar industri film animasi internasional. Pembuatan film animasi ini melibatkan sumber daya manusia yang multi-talenta. M. Suyanto sebagai konseptor, eksekutif produser, dan penulis naskah. Arianto Yuniawan sebagai sutradara dan penulis naskah, serta didukung animator-animator multi-talenta asal Indonesia.
Terbukti, film animasi Battle of Surabaya berhasil meraih sejumlah penghargaan internasional, di antaranya dalam ajang International Movie Trailer Festival IMTF 2013 untuk kategori People Choice Award. Terpilihnya Battle of Surabaya sebagai juara dalam ajang internasional ini diharapkan mampu memotivasi kepada para animator untuk semakin berani untuk berkarya. Sekarang animasi di Indonesia ini sudah sangat maju. Teknologinya, skillnya orang-orangnya, dan dengan didukung oleh manajemen yang baik, saya yakin Indonesia pasti bisa bersama untuk ke Hollywood. Mampukah film animasi Indonesia berjaya di Indonesia dan merambat dunia internasional? Setidaknya, film Battle of Surabaya telah membuktikan dengan apresiasi yang diterimanya dari dunia internasional lewat trailer yang memenangkan sejumlah penghargaan, dan film ini 100% karya anak bangsa. Pak Yanto, saya dengar ada beberapa pihak sudah mulai mengincar film ini untuk dijual di pasar internasional. Bahkan tadi Anda sebutkan Walt Disney juga sudah menawar, tapi Anda menolak. Jadi Walt Disney sudah saya bertemu 3 kali. Dia memberikan 3 pilihan. Yang pertama, film Anda nanti bisa saya beli langsung. Beli putus? Dia tidak menyebut sampai sedetail itu. Yang kedua, saya akan distribusikan ke seluruh dunia. Saya minta 10% biaya marketing Anda. Ya kan? Kemudian yang ketiga, saya dukung penuh. Ya kan? Karena kalau kita mengundang Walt Disney 1 jam itu 50.000 US dollar. Jadi 0,5 miliar. Tetapi di tempat kami datang gratis selama 8 jam. Jadi kita sudah untung 4 miliar. Tunggu, apa hasil pembicaraan Anda dengan utusan Walt Disney? Jadi insya Allah film ini akan selesai pada bulan Februari. Setelah selesai nanti kita akan ke Walt Disney. Dia akan tonton, kemudian dia akan pilih salah satu pilihan itu. Dari 3 kemungkinan tadi. Oke, jadi Anda tidak menolak sebenarnya ya? Iya. Kalau dibeli langsung aja diambil? Ya, asal cocok harganya, bisa mengalahkan pesawat terbang, mungkin saya berikan. Kalau film ini dibeli, kemudian mereka hapuskan seluruh nama-nama yang ada di situ, kemudian mereka ganti dengan nama-nama, katakanlah nama-nama yang lebih menjual, Anda bersedia nggak kalau dihapuskan nama Anda semuanya, kemudian dibeli dengan harga yang mahal tadi? Kalau itu adalah saya tidak bersedia. Karena ini masalah harga diri kami bersama ini. Sudah ada beberapa strategi. Jadi strategi pilihan, andai kata Walt Disney, misalkan pilihannya hanya support, gitu, saya sudah membuka jalur distribusi untuk pasar internasional. Misalkan Australia itu dengan siapa, Timur Tengah dengan siapa, Jepang dengan siapa, sudah tahu semua. Ya. Dan misalkan Timur Tengah, saya sudah datang ke sana. Artinya kalau tidak dengan Walt Disney pun Anda bisa jalan sendiri? Insya Allah bisa jalan sendiri. Film Battle of Surabaya ini meraih banyak penghargaan tadi kita lihat, ya 2 penghargaan internasional bahkan. Nah, trailernya. Apa sebenarnya target Anda kalau film ini sudah jadi? Ya, yang pertama yang jelas ingin saya katakan tadi, inilah emasnya Indonesia masa depan. Kenapa? Yang pertama harganya sangat mahal. Ya. Yang kedua adalah sumber dayanya tidak terbatas karena IDA. Tetapi kalau minyak gas terbatas. Kemudian SDN-nya melimpah di Indonesia itu. Dan ini adalah harga diri bangsa kita. Dan yang terakhir, kalau kita membuat film animasi, ya kan, kalau Bang Andi saya tanya, siapakah aktor yang paling kaya di dunia? Jawabannya adalah Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse itu ternyata paling kaya. Paling kaya, 8.5 billion dollar. Lebih dari 100 triliun. Kenapa? Jualan lisensi. Inilah yang luar biasa dari film animasi. Sekali saya buat, kami ini akan menikmati selama hidup. Seperti itu. Mas Arianto, sebagai sutradara, apa tantangan terberat yang Anda hadapi dalam membuat film ini? Kita hidup dalam imajinasi. Jadi kalau sutradara live action kan langsung menghadapi
aktor dan sebagainya. Di sini animator itulah sebagai aktor. Kemudian background artis juga sebagai aktor. Terus kita di situ seperti menjalankan sebuah perusahaan. Jadi tantangan saya adalah bagaimana mengkoordinasikan keseluruhan elemen-elemen itu sehingga mereka bisa bekerja satu visi, satu misi dengan kita. Langkahnya gimana? Film yang saya tonton, mereka semua harus tonton. Referensi yang saya terima, mereka semua harus terima. Jadi kita harus satu visi. Sampai sejauh ini sebagai sutradara, Anda sudah cukup puas atau masih ada yang mengganjal di hati Anda? Sebenarnya kalau dibilang puas, pasti tidak akan puas ya. Karena kita pasti butuh pencapaian-pencapaian yang lebih. Tetapi dalam hal ini kita bertumbuh, seperti Hero tadi. Belajar sedikit. Karena apa? Memang nggak ada standarisasi pipeline industri di animasi di dunia ini, nggak ada standarisasinya. Jadi kita harus menciptakan riset sendiri, ya itu yang bikin kita agak kesulitan sebenarnya. Baik, menarik karena ternyata film Battle of Surabaya ini sudah menjadi cerita bergambar ini. Ini dijual di toko-toko atau tidak? Ada di toko, tetapi untuk Bung Andi gratis. Serius? Oh iya. Kalau untuk penonton? Oh iya juga. Baik. Bagi Anda yang di tangannya ada stempel, satu stempel, ada 150 buku yang akan dibagikan oleh Pak Yanto dan teman-teman. Battle of Surabaya, ini menjadi milik Anda. Yang tangannya ada stempelnya, boleh angkat tangan. Ada 150 orang. Terus saya lihat Anda juga menulis satu buku, keren banget. Judulnya The Oscar. Ini buku tentang apa sebenarnya yang Anda mau sampaikan? Rahasia menulis naskah film yang Hollywood taste. Dan ini adalah saya membedah rahasianya film-film box office dan film-film peraih Oscar itu di mana letaknya dan apa hebatnya. Mereka sukses gitu ya? Kenapa bisa sukses dengan penjualan yang luar biasa? Ada 20 orang yang mendapatkan ini, yang ada stempelnya 2 kali. Iya. Siapa yang beruntung? Di tangannya ada 2 stempel, mana? Adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan harapan-harapan Anda terhadap film Battle of Surabaya? Iya, yang jelas kalau bisa film ini bisa membuat sejarah Indonesia. Bangkitnya perfilman Indonesia, dan kalau itu betul-betul bisa mengalahkan harga pesawat terbang, saya yakin pengikut kami akan banyak sekali, ya kan. Dan yang kedua adalah yang kaitannya dengan Musa tadi. Sebetulnya semua anak-anak, orang dewasa bisa menjadi pahlawan. Sesuai dengan apa yang dia mampu. Yang penting dia punya manfaat untuk orang lain. Itulah yang pesan saya sebut moral di film ini. Iya, terima kasih. Baik, Pak Yanto, terima kasih banyak. Sudah hadir di acara Kick and Day. Terima kasih, Mas Ari. Vera, terima kasih ya. Saya dengar Anda dihina-hina. Betul, dianggap gila. Namanya sebuah perjuangan adalah 9 tahun dihina, 9 tahun dicampakan, 9 tahun dikucilkan, dan yang tahun ke-10 pintu gerbang baru dibuka. Dari pertempuran 10 November 1945 kita masuk pada abad akan datang.
kira-kira puluhan atau bahkan ratusan tahun dari saat ini. Dan kita akan berkenalan dengan seorang superhero baru Indonesia, Garuda. Bagaimana kisah selanjutnya mengenai superhero Indonesia ini? Mari kita panggil Exjo dan Doni Ramadan. Menarik sekali karena hari ini kita melihat langsung ada superhero Indonesia telah lahir, yaitu Garuda. Boleh cerita sedikit, Garuda ini siapa? Garuda ikon baru yang akan kita usung di sini, di mana harapan kita akan mengisi kekosongan ikon superhero di Indonesia yang sudah mati suri hampir 30 lebih tahun gitu kan. Ini Garuda, tokoh superhero yang lahir karena situasi seperti apa, sehingga dia harus ada. Dan di balik topeng Garuda, figurnya siapa? Ya, seperti pakem-pakemnya superhero, jadi ketika segala sesuatunya chaos, segala sesuatunya terjadi huru-hara atau terjadi sesuatu yang sulit, lahirlah seorang hero. Di mana Garuda tidak menyelamatkan sebuah kota atau negara, tapi kami harapkan ke seluruh dunia di film ini. Bagaimana kalau kita lihat dulu cuplikan dari film ini, boleh. Supaya penonton bisa lebih mengikuti. Ini dia cuplikannya. Genderang perang sudah dimulai. Manusia selalu ingin berkuasa dan menghancurkan lainnya. Majunya peradaban dan kekuatan super justru menebar ancaman kedamaian. Sampai kapan hal ini akan berakhir? Dan inilah the true enemy. Sepertinya saya tak pantas menyanyikan Pangeran Darmanor, tapi saya punya pilihan lain dalam hidup saya ke depan. Apakah itu berarti bahwa kamu akan meninggalkan kami? Kalau lihat cuplikannya ini, kita nggak percaya ini buatan anak Indonesia. Ini setara dengan Iron Man, Transformer, dan film-film Hollywood yang model-model superhero. Pertanyaan pertama saya, apakah ini benar buatan anak Indonesia atau Anda ngarang-ngarang? Jadi kita hanya ingin berbuat aja, dan ini full teman-teman, dan rata-rata teman-teman dari Jogja, sebagian ada ngambil dari teman-teman mahasiswa yang berminat di bidang grafis ya. Jadi ini buatan Indonesia benar? Ya, 100% buatan Indonesia. Nama, kalau tanpa topeng namanya Bara tadi ya? Bara ini siapa? Ya, jadi saya membuat nama Garuda melalui proses 2 tahun. Karena membuat nama superhero di Indonesia tuh ada ribet juga. Kenapa nggak Gatot Kaca? Ya, pertanyaan seperti itu. Kenapa tidak Gatot Kaca? Kita sudah lewati proses itu. Ternyata, ternyata saya kan kepinginnya legend. Membuat sebuah, misalnya kayak Batman, Spiderman, sekali keluar legend gitu. Jadi saya membuat, artinya saya tidak ingin hanya ini keluar di Indonesia. Kelak, saya tidak bisa sekarang, kelak akan keluar di Asia atau di mana gitu. Artinya begitu ngomong Garuda, Indonesia. Jadi ada sequelnya nanti akan ada ya? Ya, ini kita buat trilogi, terus kemudian di sequel perdana kita tampilin kelahiran si Garuda dulu. Oke, menarik ini. Nah, sekarang Mas Doni, di film ini Anda produsernya. Iya. Tugas produser itu apa? Nyariin duit buat dia bikin film. Iya, karena saya dengar perjuangan Exjo ini untuk membuat film Garuda itu berapa tahun? Ngamennya 10 tahun, hampir 10 tahun. 10 tahun. Dan itu baru mau ketemu bos gitu, sama satpam sudah diusir. Iya, lu siapa? Gitu kan. Dengan potongan seperti ini Anda mau cari uang miliaran tadi. Betul. Terus superhero, lu siapa gitu. Iya. Kita butuh presentasi 10 menit aja ke produser, tapi yang beneran. Bukan lagi iseng, lu siapa? Bukan. Dan itu 10 tahun Anda tidak dapatkan? Ya apa ya, kita tuh... saya dengar Anda dihina-hina, betul, dianggap gila. Namanya sebuah perjuangan adalah 9 tahun dihina, 9 tahun dicampakan, 9 tahun dikucilkan, dan yang tahun ke-10 pintu gerbang baru dibuka. Itu sebuah perjuangan.
Baik, kembali ke Mas Doni. Menarik, karena Anda bilang, ya saya cariin uang supaya mimpi Exco dan teman-teman bisa terwujud. Iya, betul. Saya dengar mewujudkan mimpi itu pun tidak mudah ya. Betul. Anda membutuhkan berapa lama untuk bisa mewujudkan mimpi Exco untuk mendapatkan dana bagi pembuatan film Garuda? 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Nah, nanti ada cerita, karena saya dengar Anda sampai bawa proposal itu umroh. Nanti Anda ceritakan ya. Baik, kita rehat dulu. Ikuti terus Kick Andy. Jadi waktu Anda janjikan ini akan saya tanda kutip cariin eksekutif produser untuk dibiayain, sebenarnya Anda sendiri nggak punya uang? Nggak punya uang saya. Ya. Tadi Anda menceritakan bahwa Anda punya mimpi membuat film ini dari 10 tahun yang lalu. Dari awal gagasan di angkringan, perjuangan untuk mendapatkan dana, dan itu penderitaan 9 tahun dihina, dibilang gila, diabaikan, diusir. Dianggap sutradara tanpa film. Sutradara tanpa film. Memang belum ada film kan waktu itu? Tapi memang saya ditawari film lain, menolak saya. Oh, menolak, ya. Nah, kembali ke Mas Doni, menarik sekali. Bagaimana Anda bisa bertemu dengan Exco itu, bagaimana ceritanya? Ya, bertemunya sih 2010 ya saya bertemu. Kita bertemu 2010, dia sempat kasih lihat saya trailer yang dia bikin pakai handycam saat itu. Saat itu kita lagi mau bikin produksi film juga, tapi saya katakan sama dia, saya tertarik sama film Anda. Hari itu Anda kok bisa dek, iya ini bisa ini. Apa yang Anda lihat persisnya sehingga Anda merasa dek ini cocok, selain Anda punya mimpi juga untuk mewujudkan hero Indonesia. Tapi apa kira-kira yang membuat Anda kemudian dek, aku akan ikut atau aku akan bantu? Itu mungkin kelebihan saya kali ya. Wow, apa itu? Nggak, artinya gini, saya punya feeling. Begitu Anda ketemu, feeling aja saya bahwa ini harusnya bagus ini. Ini harusnya bagus. Mimpi saya kan anak penonton Indonesia, anak Indonesia termasuk saya, mindsetnya udah Hollywood. Ketika dia kasih lihat teaser dengan handycam yang dia pernah bilang beberapa tahun yang lalu, dia bilang, oh ini kayak Hollywood. Mata saya berkata begitu, saya lihatnya ya. Maka ketika dia kepengen, saya bilang sabar ya. Saya masih produksi film waktu itu. Kita cariin Anda executive producer. Terus apa yang Anda lakukan? Ya kita bikin proposal waktu itu. Nah, soal proposal dibawa sampai ke umroh itu ngapain? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya saya bersyukur film saya pertama tuh Kun Fayakun. Jadi ilmu Kun Fayakun aja yang saya pakai Bang Andi. Wow. Ya. Jadi apa itu yang Anda lakukan? Iya, artinya saya berangkat bersama istri saya, dan itu pun nggak punya duit gitu. Jadi waktu Anda janjikan ini akan saya tanda kutip cariin eksekutif produser untuk dibiayain, sebenarnya Anda sendiri nggak punya uang? Nggak punya uang saya cuman punya kebesaran keyakinan dia, dan saya menangkap itu gitu. Jadi menjadi dorongan saya, kenekatan dia saya dorong dengan doa gitu Bang. Tapi ternyata doa itu memang perlu kesabaran juga. Jadi doa, ikhtiar, terus jalan, baru ketika itu Februari 2012 Bang. Ketika Februari 2014 kita udah mentok gitu ya. Akhirnya kita ketemu dengan Pak Mulyadi, eksekutif produser yang hari ini hadir di depan. Coba boleh berdiri Pak Mulyadi. Iya. Banyak orang itu menduga-duga bagaimana memadukan aktor dan teknologi. Ya. Kalau teknologi CGI itu apa persisnya sih? Ya mungkin lebih populer kalau kita sebut visual effect gitu ya, mungkin ya. Dan itu memang sebuah proses kreatif yang dilakukan seluruhnya di sebuah komputer, di mana untuk memenuhi kebutuhan film, video, televisi, atau advertising, periklanan. Biasanya untuk pesanan-pesanan hal-hal yang sangat ribet, yang sulit gitu kan. Misalnya meledakin gedung, meledakin helikopter. Jadi kebutuhan CGI atau visual effect di industri film sangat membantu sekali mendekati skenario-skenario yang imajiner maupun yang ribet ya, yang susah gitu. Melibatkan berapa orang? Kalau Iron Man kan sampai 1000 lebih animator.
Ya, kalau di sini berapa ribu nih di Garuda? Industri di Hollywood biasanya akan menggunakan tenaga visual effect itu atau animator sekitar 1.000 sampai 2.000-an orang. Kalau Anda berapa ribu? Kalau kita awalnya ketika syuting kelar, kita membuat teaser dulu tuh 2 orang. Setelah kebutuhan teaser itu terpenuhi, teaser itu untuk tools marketing ya, kita baru merekrut tim. Kemudian berapa ribu? Tim yang saya rekrut pertama yang saya calling dari Jogja baru 1, jadi 3 orang. Akhirnya pasca Lebaran itu bulan Agustus ya. Agustus Lebaran. Sampai sekarang sudah berhasil kita kumpulkan 9 orang. Tapi saya lihat banyak juga dukungan dari teman-teman dengan segala macam bentuk keterampilannya ya, ide-idenya. Saya lihat di sini sudah hadir ya. Dan ini teman-teman visual effect kita CGI yang belakang itu. Boleh berdiri? Boleh berdiri kawan-kawan. Iya. Ini teman-teman dari berbagai kampus yang ada di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, tentu Anda ingin tahu bagaimana proses pembuatan film ini di balik layar. Ini dia cuplikannya. Di negara ini tak ada satupun yang menginginkan tanahnya dijajah. Bagi Anda penyinta film dengan karakter superhero, mungkin Anda sempat bertanya-tanya, kapan negara dengan ragam budaya ini memiliki karakter superhero yang dapat dibanggakan sekaligus asli dari Indonesia? Boleh jadi, karakter yang satu ini menjadi jawaban sekaligus idola baru bagi kita semua. Mata yang di bioskop bulan Januari ini dibuat dengan teknologi Computer Generated Imagery atau CGI sebagai terobosan pertama di dunia perfilman Indonesia. Zaman digital ini, teknologi CG sudah begitu menjadi idola di perfilman dunia ya, karena membantu stuntman melakukan adegan-adegan yang susah, adegan-adegan yang dirasa kalau real akan ribet gitu. Jadi CG adalah membuat sebuah pencitraan yang